Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Halaman 61 bawah. Lilladina yu'luna, bagi orang-orang laki-laki, yu'luna yang bersumpah ilah, min nisa'ihim kepada istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhurin, yaitu menanti masa 4 bulan. Ay lilladzina yahlifuna an la yujami'uhunna mutlaqan aw muddatan tazidu ala arba'ati ashhurin intidharu arba'ati ashhur, yakni bagi orang-orang yang bersumpah oleh orang an la yujami'uhunna, bahwa tidak menjima, menyetubuhi oleh orang laki akan istrinya mutlaqan, secara mutlak, au muddatan, atau satu masa, tazidu yang lebih oleh masa, ala arba'ati asyurin, atas 4 bulan. Intidharu arba'atu asyurin, yaitu menanti masa 4 bulan. Fa in fa'u, maka jikalau kembali, ay raja'u anil yamini, yakni menarik diri dari sumpah, bil hanasi, dengan melanggar sumpah, bi an jama'u qabla arba'ati ashhurin, dengan bahwa menggauli oleh mereka akan istrinya sebelum masa 4 bulan. Fa innallaha ghafurun, maka sesungguhnya Allah yaitu Maha Pengampun, liyaminihim, bagi sumpah mereka, intabu, kalau mereka taubat, bifi'lil kafarati, dengan mengerjakan membayar kafarat, rahimun, lagi Maha Penyayang, haitsu bayyana kafaratahum, sekira-kira menjelaskan Allah akan bayar kafaratnya mereka. Fa in azamu talaqah, kalau mereka berazam akan tolak, jadi berazam untuk bersikukuh akan mencerai, ay haqqaqut talaq, yakni mereka bersikukuh akan mentalak, wa barau yaminahum, dan membebaskan mereka akan sumpah mereka. Fa innallaha sami'un liyaminihi, maka sungguhnya Allah yaitu Maha mendengar bagi sumpah mereka, alimun, lagi Maha tahu, bi azmihim, dengan niatan mereka, azamnya tuh. Falaisa lahum ba'da tarabbusi ilal fai'atu awit talaqu, maka tidak ada bagi mereka sesudah menanti kecuali kembali menggauli istrinya atau mencerai. Fa in barral muli yamina wa taraka mujama'atan imra'atihi hatta yatajawaza arba'atu ashhurin banat minhu imra'atuhu bi tatliqatin wahidatin. Maka jikalau berbuat baik
yakni memegang teguh al-muli oleh orang yang sumpah gila yaminahu akan sumpahnya, wa taraka mujama'at imraati dan ia meninggalkan akan menjima istrinya, hatta yatazawaja arba'atu asyurin sehingga melewati oleh masa 4 bulan, banat minhu imra'atuhu maka tertalak bain daripadanya oleh istrinya, bitatliqatin wahidatin dengan 1 talak. Wa in jama'aha qabla dhalika, kalau menjima si muli orang yang sumpah gila akan istrinya qabla dhalika sebelum 4 bulan, fa'alaihi kafaratul yamini maka wajib atasnya membayar kafarat sumpah, kama qala Ibnu Abbas sebagaimana mengatakan dia oleh Imam Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu Saudara jamaah Nurul Fikri Masjid Al-Ikhlas yang mulia, pagi ini kita mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 236 237, 2 ayat. Semoga cukup waktu kita bedah 2 ayat surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237, ayat 226 227 ya, 226 dan 227, iya 226 dan 227 dalam kajian tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Bantani. Begini saudara, kita sudah mengkaji tentang adab-adab berumah tangga. Dari mulai kita bicara tentang menikah, haruslah kita menikah seagama, dilarang kita menikah beda agama. Seorang budak tapi mukmin lebih baik daripada orang merdeka non mukmin. Itu yang dulu-dulu. Sampailah kemudian dalam kehidupan kita berumah tangga, di antara adabnya adalah ketika lagi men jangan bersetubuh, dilarang keras. Dan kita juga dijelaskan tentang istri itu adalah pakaian kita, dan sudah dijelaskan apa itu pakaian, dan suami pakaian istrinya. Namun kehidupan rumah tangga yang telah dibangun ada kalanya tidak berjalan mulus, karena mungkin suami tidak mengerti kewajiban suami apa, yang dituntut hak saja. Begitu juga istri tidak mengerti kewajiban istri, yang dituntut hak saja, sehingga masing-masing mempertahankan egonya. Seringkali terjadi prahara, keributan-keributan dalam kehidupan berumah tangga. Suami merasa dia berkuasa kepada istrinya dengan ijab kabul. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki yang mimpin dalam kehidupan berumah tangga itu merasa, maka ada juga orang di dalam mendidik kehidupan berumah tangga dengan cara-cara yang tidak benar, ada juga dengan cara-cara yang benar dan diatur oleh agama. Ini kehidupan dalam kehidupan berumah tangga, sampai bisa terjadi saking keselnya sama istri,
dia sumpah serapah tidak bakal nidurin istrinya setahun, 5 bulan, 6 bulan, begitu. Pakai nama Allah. Ini kan ngaji sumpah kemarin tafsir kita ini. Nah, berkenaan dengan sumpah itu, ada kalanya sumpah yang diangkat dalam kehidupan berumah tangga. Dulu saudara, di masa jahiliyah, saya harus bercerita latar belakang turunnya ayat dulu. Dulu di masa jahiliyah, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu suami kalau dia ada keributan dengan istri, sumpah. Iya, dengan Tuhan-Tuhan mereka lah. Lata, Uzza gitu. Pokoknya kalau bahasa kita orang, demi Allah saya tidak bakal tidur bareng sama ente selama-lamanya. Ada juga yang tidak, saya sumpah tidak bakal tidur dengan kamu setahun. Ini menyiksa perempuan, dikata punya laki nggak bareng, dikata nggak punya laki masih punya laki. Bingungnya kayak begitu, kayak penerapan corona. Dari Saban bilang sama lakinya, bang lo tidur di kandang burung, lo kan piara burung, situ aja takut ketular doang. Puluh bulan itu bisa dia ngimamin subuh, wala ana wala antum wala ana wala antum, kuliah gak kelar-kelar. Ini terjadilah keributan dalam rumah tangga di masa jahiliyah itu. Ditinggal perempuan oleh laki, enggak tidur lama. Dia bilang 6 bulan, udah 6 bulan, 6 bulan lagi. Ini namanya idrar, menyengsarakan perempuan. Kasihan juga, nggak kuat perempuan, nggak dibelai lakinya itu nggak kuat. Beneran gitu. 4 bulan itu lama. Begitu. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih kuat. Kalau udah 4 bulan udah berat. 4 bulan nggak kuat. Itu perempuan berat. Maka tradisi jahiliyah itu dipangkas oleh Islam, diatur. Ada peraturan namanya disebut sumpah ilah. Namanya sumpah ilah. Apa itu ilah? Jadi talak nih, talak saya nanti di depan talak. Talak itu ada 2. Jadi ada talak hakiki, ada talak syibhi namanya. Talak hakiki nanti bakal kita bedah pertemuan mendatang. Talak gitu. Ada talak tuh syibhi. Apa syibhi itu? Mirip dengan talak, sebetulnya bukan talak. Ada 3. Ada namanya zihar, ada namanya li'an, ada namanya ilah. Sayang kitab fikih kita yang dibedah ini Thimarul Yaniyah, fikih terbatas pada hukum ibadah saja, tidak memasuki hukum perkawinan fikihnya. Jadi kitabnya kecil, Thimarul Yaniyah itu hanya dibatasi pada ibadah.
ekonomi Islam nggak ada, hukum tata negara nggak ada, perdata nggak ada, pidana nggak ada, perkawinan nggak ada, waris nggak ada. Kecil kitab yang kita baca. Tapi biar kecil lama juga itu, tamatnya kapan wallahu alam juga itu. Jadi materi kita nggak ada, terpenuhilah yang di sono nggak ada, di ngaji tafsir ini ketemu. Ada namanya sumpah ilah. Apa itu sumpah ilah? Sumpah ilah itu adalah bila mana seorang suami bersumpah atas nama Allah untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan ke atas. Namanya ilah. Si suami bersumpah tidak menggauli istri selama 4 bulan ke atas. Artinya 4 bulan ke atas bisa 6 bulan, 7 bulan, setahun, 2 tahun. Sumpah. Bila itu terjadi dalam kehidupan, itu namanya disebut sumpah ilah. Dan kita mau mengatur hukum-hukum itu kayak begitu. Muncul barangkali pertanyaan di kita, ada apa begitu suami pakai sumpah begitu? Mungkin niatnya mendidik kepada istrinya, mendidik. Cuman mendidik ini harus benar. Ada yang mendidik tanpa sumpah, ada gitu, enggak pakai sumpah, enggak jadi ilah, niatnya mendidik. Jadi bininya diajak tidur sama bininya enggak mau, dia tengkar sama bininya. Udah di pantat aja dia tidurnya dah, pantatnya sono, pantat sini. Bininya di kasur, dia di lantai, bininya ke lantai, dia ke kasur. Diem-dieman. Cuman dia mendidik enggak pakai peraturan. Dia marah sama bini, udah 3 hari dia gak kuat, dicolek bininya, habis dia segitu baik, dia gak bisa dia ngedidiknya, nggak mantap lah. Ya udah besok-besok didecain bininya gitu, pokoknya ngambek hari juga. Salah dia mendidiknya. Kan ada juga yang kayak begitu, pantat-pantatan bininya. Ada kan yang ngaji nih? Nggak ada, alhamdulillah. Takut ada doang. Oh ada, begitu yang kerudungan. Itu begitu. Saudara, ada kalanya supaya menguatkan tekad dia, pakai Allah dijadiin sumpah. Demi Allah, saya tidak bakal meniduri istri saya 6 bulan. Maksudnya dia buat memantapkan diri, biar dia nggak kayak begitu. Allah ini bagaimana? Tinggal di rumah diam-diam, dia pergi bagaimana? Ini Islam mengatur. Ketika terjadi kehidupan berumah tangga ketidakcocokan, muncul percekcokan, sampai sumpah serapah, enggak tidur sama bini. Lah kalau enggak mau tidur sama bini mau ngapain? Itu punya golok dicuci dipakai kagak? Jangan dicatat. Ini bagaimana aturan ini? Islam mengatur. Kalau cara mendidik, kalau memang pakai sumpah, dibatasi karena tidak boleh menyiksa perempuan. Islam perempuan tinggi punya nilai.
Apakah jadi istri, apa jadi ibu, apa jadi anak, apa jadi saudara. Materi kita lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Orang-orang laki yang pakai sumpah ilah. Sumpah ilah itu sumpah tidak tidur sama bini. Itu menanti 4 bulan. Artinya sumpah ilah itu bila dia bersumpahnya 4 bulan ke atas. Kalau di bawah 4 bulan enggak jadi ilah. Demi Allah, saya tidak tidur sama kau seminggu. Kata bininya, emang juga begitu gak lagi men. Minggu, maka demi Allah ngapain? Jadi 4 bulan ke atas, 4 bulan ke atas itu ilah. Kalau di bawah 4 bulan, 3 bulan, sebulan, itu namanya sumpah saja, tidak jadi ilah. Ilah tuh enggak bahasa Indonesia. Maka ada dalam bahasa Indonesia dia mengelak. Mengelak tuh enggak. Karena dari bahasa Arab mengelak tuh mengilah gitu. Cuman bukan pakai sumpah, udah menjadi bahasa Indonesia ilah. Jadi jadinya elak gitu. Mengelak, mengilah gitu. Mengenggah asal. Jadi bila seorang suami bersumpah demi Allah tidak meniduri istrinya 4 bulan ke atas, itu namanya disebut sumpah ilah. Yang kayak begitu, maka ditunggu dia dalam masa sumpah. Bagaimana? Udah sebulan udah puyeng dia. Bagaimana ini? Balik lagi sama bini tidur. Udah sumpah 4 bulan enggak tidur, puyeng. Masa tidur di masjid? Begitu. Kalau merbotnya bujangan lah. Kita punya keluarga tidur di masjid, tapi di rumah takut nyebur, kan sumpah 4 bulan. Ini bingung. Bagaimana kalau sampai ada orang sumpah ilah? Allah atur, fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka kalau orang itu sumpah ilah ada 2. Kalau orang itu sumpah ilah ada 2 aturan dalam agama. Pertama, udah maafin aja istrinya, maafin, jangan diemin lama-lama. Itu fa'in fa'u, fa'innallaha ghafurun, Allah penyayang, pengampun, rahimun penyayang. Nah, ente juga banyak salah Allah ampuni ini bini, ibunya anak-anak, maafin aja. Itu aturan pertama, jangan dibikin lama-lama. Fa'in fa'u, kalau sampai menarik diri dari sumpah serapahnya,
Menarik diri maknanya sumpahnya kita robek, sumpahnya kita langgar. Artinya kita tidur sama bini, baru juga sumpah kemarin, baru 2 hari, udah puyeng deh. Gak apa-apa, udah ente tidurin aja sama bini, tapi bayar kafarat. Kafarat melanggar sumpah. Kan kemarin udah dijalan, bayar denda sumpah, dan udah kita jelasin tuh denda sumpahnya, dari mulai merdekakan budak sampailah kemudian bagian kedua ngasih makan 10 kilo dah kepada 10 orang miskin, atau ngasih pakaian gitu. Kalau nggak mampu puas 3 hari, nggak boleh langsung puasa, ngasih makan dulu. Itu begitu. Tidur itu bagus. Jangan mempertahankan ego kemarahan. Balik aja sama bini, udah dah binimu, kamu kan manusia, bukan pentol korek ada pala. Kalau pentol korek ada pala, nggak ada otak. Pentol korek ada palanya nggak? Ada. Otaknya nggak ada. Maka gesekan dikit kebakar. Anda kan nggak mau sedih. Ada pala, ada otak, ada hati. Udah dah, maklumin aja. Masalahnya saya sumpah ini, udah langgar saja sumpah itu. Tapi ada resiko, bayar kafarah. Itu makna fa'in fa'u. Di kalimat fa'u Allah sampaikan fa'innallaha ghafurur rahim. Allah mau pengampun. Maknanya apa? Kita suruh nyontoh Allah punya akhlak. Maafin kesalahan istri, maafin, nggak apa-apa. Tapi masya Allah cerewetnya bini saya. Maklum mulutnya 2 gitu, mulut 1 aja pegel, apalagi yang mulutnya 2. Maklumin aja, begitu. Biasa bini, udah balik saja. Allah Maha Pengampun. Sumpahnya iya, tobat saja, bayar kafarat, Allah ampuni, maafin istrimu dan tidur lagi. Udah. Itu cara pertama. Balik, langgar sumpah, diatur. Ini cara yang dikedepankan oleh Allah, yang disuruh mengambil kita. Udah langgar aja sumpahnya, ente tidur akur dah rumah tangga. Masalahnya sudah tidak ada cocok lagi. Emang gak cocok dari dulu juga. Dia perempuan, lu laki. Dari dulu juga. Nikah itu bukan untuk mencari keributan. Nikah itu bagaimana prinsip hidup rumah tangga itu, masalah gede dikecilin, masalah kecil dihabisi. Itu konsep rumah tangga awet. Yang gede kecil, yang kecil habisi, anggap nggak ada. Gitu. Jangan makan ikan peda sama pete ada, begitu jambal ada, gabus pucung ada, sayur asem ada, timbang kobokan ya ribut. Udah punya cucu juga masih bego ngurus laki, kobokan aneh. Jangan begitu, jangan. Ada bu lakinya kayak begitu bu? Nggak ada, alhamdulillah. Ada ngaji ya, gitu. Jangan. Yang kecil ilangin.
maklumin aja. Begitu, maklumin aja. Begitu, jangan ya. Bininya diajak tidur ndak mau. Ma, capek bang. Biarin. Lu kan udah ngaji. Nabi udah bilang, kalau laki ngajak nggak mau, dilaknat. Biarin. Lu dilaknat sama malaikat. Biarin. Tuman. Dilaknat. Mati bininya malam itu. Masuk neraka. Siapa yang nyebabin masuk neraka? Orang paling jahat. Laki, maklumi aja. Begitu. Maklumi. Bang capek, udah. Begitu. Jadi maklum aja. Jadi orang. Tapi ada cara kedua. Kalau Anda mau mempertahankan sumpah Anda 4 bulan lebih, ini cara boleh, tapi kurang disukai sama Allah. Maka di cara kedua diposisikan boleh, tapi kurang disukai agama. Abghadul halali indallahi at-talaq. Yang boleh tapi Allah kurang suka perceraian. Allah kurang demen ada orang cerai. Nggak demen. Kenapa? Kita cerai sama bini kita, kan mau nikah lagi sama siapa? Sama perempuan. Kalau udah ngomong perempuan, wataknya sama dah perempuan. Jadi jangan kita membubar rumah yang ada dengan konsep pengen bikin rumah baru yang belum tentu rapi. Masih mendingan betulin genteng-genteng yang bocor. Betulin aja genteng yang bocor daripada punya niat dibubar rumah itu, bikin rumah baru yang belum tentu rapi. Ini bini cerewet, cerai, nikah lagi, alhamdulillah dapat bini lebih cerewet. Emang begitu perempuan, nggak ada yang nggak kawin, nah ada. Ya Allah, kalau nggak ngomel dia sama lakinya, aduh, bukan perempuan, udah biasa dia mah. Nggak berani sih bini saya depan saya, tapi di belakang, aduh po, laki gua geblek banget dah. Masya Allah, susah banget ya. Kerja ogah maunya mancing mulu mancing. Aduh, pegel. Ada yang kayak gitu. Banyak katanya. Waduh. Ini kita harus maklum. Cuma cara kedua, kalau memang Anda mau bertahan, menghukum, bukan mendidik, jadi ya udah. Kalau udah 4 bulan, fa'in azamut talaq. Kalau Anda bersikukuh mempertahankan sumpah Anda, dalam bahasa kasar begitu, najong gua. Enggak, biarin. Apa itu najong tuh ya? Saya juga dengar juga tuh kalimat itu. Saya juga ngerti juga itu. Aifa'in haqqaqut talaq. Kalau dia mau dibuktikan dengan talak, enggak, dia pilih talak. Dia mau berbuat baik dengan sumpahnya, maknanya bertahan dengan sumpahnya. Allah dengar sumpahmu itu, didengar, dan Allah tahu dengan niatan mau mencerai itu. Artinya ya talak. Kalau memang sudah tidak ada kecocokan, kenapa Allah dengar bahasanya? Kalau Anda mau melangsungkan perceraian, bersikukuh untuk mempertahankan sumpah, Allah dengar. Kalau sudah 4 bulan mencerai istrinya, Allah dengar bahwa pertimbangannya sudah masak, bukan asal hawa nafsu. Kalau kemarin marah, lama-lama kan mikir,
Ya kayaknya sudah nggak bisa ini. Ya, kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan, ya sudah. Cerai. Cuman bertanyanya bagaimana kalau udah 4 bulan, di 5 bulan kagak dicerai. Bininya Rafa tuh lapor sama hakim. Ini nggak cerai. Ini udah 5 bulan laki saya tidur kagak. Ini bagaimana? Saya ini makan sih masih makan, cuman batin tersiksa. Jangan-jangan suami saya jajan lagi. Ini bagaimana Pak Hakim? Kalau lakinya udah 4 bulan, sekarang nyari 5 bulan, Udin, kalau namanya Udin, ini bagaimana? Ini udah 5 bulan. Balik apa? Enggak, saya gedek. Cerai? Enggak, cerai juga kagak. Iya kan, saya nggak mau cerai balik. Oh enggak, nikah nyiksa perempuan. Kalau begini, bagaimana ini perempuan? Dikata punya laki, kagak ada. Dikata kagak ada, lakinya ada. Ini nyiksa. Maka hakim putusin, jatuhlah talak 1, talak bain subuh, ditalak Pak Hakim. Kalau sudah 4 bulan lebih tapi tidak mau mencerai, hakim yang ceraikan sesudah lapor. Hakim ceraikan, udah cerai, nyesel pengen balik lagi, kagak bisa. Kudu nikah baru. Kudu nikah baru. Nikah baru itu bagaimana? Pakai mahar, pakai mas kawin. Kalau di kebun jeruk pakai bawa roti buaya lagi sama bininya. Baik ini bukan rujuk, bukan. Nikah baru. Sama laki lain dulu, nggak usah. Kalau masih baru talak 1 mah, kecuali udah kemarin-kemarinnya udah 2, ditambah ini atu yang diceraikan hakim udah 3, itu baru kudu laki baru lagi. Ini mah cuma nikah laki. Nikah ulang dari awal biasa. Kalau pengen balik lagi sesudah dicerai oleh hakim, namanya bain sugro. Kalau bain sugro tuh boleh balik, tapi dengan nikah. Kayak kita nyerah bini kita, ntar nanti di depan kita nyerah bini kita nih hari, dihitung mesin men, ya 3 kali sucian, ntar tuh di depan. Atau begitu, mesin men 3 kali sucian, anggapnya 3 bulan. Begitu, ini udah hampir 5 bulan nih, dia belum nikah juga, kita belum nikah, pengen balik lagi, boleh, tapi bukan rujuk. Namanya nikah baru, namanya pakai mas kawin. Roti buaya itu mah adat dah, mau bawa itu boleh, diiring boleh juga kalau pendek. Begitu. Kenapa? Ala kulihan, orang yang sumpah ilah itu sumpah tidak bareng dengan bini 4 bulan, maka ada 2 cara dalam Islam. Pertama, langgar saja sumpahnya, bayar kafarat, udah tidur sama bini, itu lebih bagus. Kalau enggak, mau bertahan dengan sumpahnya, kukuh dengan sumpahnya, baik 4 bulan cerai. Enggak mau juga cerai, agama jatuhin hukum karena menyiksa perempuan, enggak boleh. Ceraikan oleh hakim, tapi sesudah Rafa lapor. Maka kan ada bahasa dalam segel ta'liq, pada hari ini sesudah akad nikah saya suami Madul berjanji sepenuh hati akan menggauli istri saya Markona sesuai dengan syariat Islam, muasyarah bil ma'ruf.
Sesudah itu saya akan membaca sighat taklik. Ya, namanya nggak bahasa Arab ya. Saya membaca sighat taklik sebagai berikut. 1. Bila saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, kan 6 bulan ya, lebih dari 4 bulan tuh, tinggalin. Tapi di bawahnya kemudian istri saya mengadu, aduannya diterima, jatuh talak saya 1, ya udah jatuh talak. Jadi hakim nggak perlu jatuhin lagi, udah sumpah dulunya janjinya begitu, lapor aja, udah jatuh talaknya. Begitu. Karena dia pakai segel taklik, itu kayak begitu. Itu mau bukan ilah, janjinya laki, niatannya begitu. Kalau ilah, bila kita sumpah tidak menggauli istri kita selama 4 bulan ke atas, maka tugas agama 2. Jadi sesudah 4 bulan balik atau mencerai. Kalau bertahan dengan sumpahnya, tidak mau, tapi sampai lewat 4 bulan ke atas, maka hakim talaikan, namanya banat minhu imratu, istrinya talak baik. 1 kali talak aja, jangan 3 hakim, 3 nanti bertemu dia, atu aja baik syukur. Tapi kalau dia jima dengan istrinya sebelum 4 bulan, bayar kafarah. Tugasnya begitu, ajaran agamanya. Segini aja dah minta izin. Jadi wallahu a'lam bishawab. Rada sedikit waktu.